Selamat datang di Malam Sunyi. Halo, selamat datang di Malam Sunyi. Di sini, kita akan menyusuri kisah-kisah yang tersembunyi dalam gelap. Cerita yang mungkin tak ingin kamu dengar sendirian. Pastikan lampu sudah redup, suasana sudah hening, dan jangan terlalu sering melihat ke belakang. Karena malam ini, sesuatu mungkin sedang memperhatikanmu. Selamat menikmati. Hujan turun sejak sore, tapi tidak seperti hujan biasanya. Tetesannya besar, berat. Setiap jatuh ke atap seng rumah Daniel, suaranya bukan sekadar tik-tik, tik, melainkan seperti sesuatu yang dipaksa jatuh dari langit. Langit di atas kampung Kasuari gelap. Bahkan sebelum malam benar-benar datang, awan tebal menutup semuanya, membuat sore terasa seperti menjelang tengah malam. Angin hampir tidak ada. Itulah yang membuat suasana terasa salah. Karena di Papua, hutan biasanya hidup daun berherak. Serangga bersuara, burung malam mulai keluar. Tapi malam itu tidak ada apa-apa. Sunyi yang terlalu dalam. Daniel duduk di dalam rumah kayu tua milik ibunya. Rumah itu tidak besar. Dindingnya dari papan yang mulai lapuk, dengan celah-celah kecil yang biasanya membiarkan angin masuk. Tapi malam ini tidak ada angin. Udara di dalam rumah terasa berat, henggap, seperti sesuatu memenuhi ruangan, tapi tidak terlihat. Di depannya, lampu minyak menyala redup. Api kecil di dalamnya bergetar pelan. Meskipun tidak ada angin yang menggerakkannya, kadang membesar, kadang hampir mati. Seolah-olah bernapas. Sudah 3 hari sejak ibunya meninggal. 3 hari. Tapi bagi Daniel, rasanya seperti waktu berhenti di malam itu. Ia masih ingat bagaimana mereka menemukan ibunya di dalam rumah ini, di tempat ia duduk sekarang. Tubuhnya terbaring di lantai. Tidak ada luka, tidak ada darah, tapi wahanja. Daniel menutup matanya kuat-kuat. Ia tidak ingin mengingat, tapi ingatan itu datang sendiri. Wajah ibunya pucat, mata terbuka lebar, dan di dalam matanya ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sekadar takut, bukan sekadar sakit, tapi seperti melihat sesuatu yang tidak bisa diterima oleh pikiran manusia. Daniel menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri. Ia sudah dewasa. Ia sudah tinggal di kota. Atau logika. Ia tahu semua ini pasti ada penjelasannya. Tapi semakin ia mencoba berpikir rasional, semakin kuat perasaan itu muncul. Ada sesuatu yang tidak beres di kampung ini. Sejak ia kembali, orang-orang tidak menyambutnya seperti dulu. Mereka tidak memeluknya, tidak tersenyum, tidak bahkan menatapnya lama. Mereka hanya melihat sekilas, lalu mengalihkan pandangan seperti takut. Bukan takut pada dirinya, tapi pada sesuatu yang ikut bersamanya. Ibunya adalah satu-satunya yang menyambutnya dengan hangat. Tapi bahkan ibunya pun berbeda. Lebih pendiam, lebih sering melihat ke arah hutan. Dan pada malam pertama kepulangannya, ibunya berkata sesuatu yang tidak pernah ia lupakan. Kalau malam, jangan keluar. Kalau dengar suara, panggil nama. Jangan jawab. Saat itu, Daniel hanya tertawa kecil. Ia pikir itu hanya cerita lama, kepercayaan kampung, hal-hal yang tidak masuk akal. Sekarang, ia berharap ia mendengarkan. Lampu minyak berkedip lagi. Kali ini lebih lama. Ruangan sempat gelap selama 1 detik. 1 detik yang terasa terlalu lama. Daniel menatap lampu itu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Bukan lampunya, tapi bayangan di dinding. Bayangan itu bergerak. Padahal Daniel tidak bergerak. Api lampu hanya kecil. Tidak cukup untuk membuat bayangan berubah seperti itu. Tapi
Di dinding, ia melihat sesuatu seperti ada bentuk lain. Levi besar, Levi tinggi, prelit. Di belakangnya, Daniel menahan napas perlahan, sangat perlahan. Menoleh. Tidak ada apa-apa, hanya dinding kayu kosong. Ia menghembuskan napas, mencoba menenangkan diri. Cuma perasaan, gumamnya pelan. Tapi sebelum ia sempat benar-benar tenang, "Hei, Daniel." Suara itu muncul pelan, sangat pelan. Hampir seperti bisikan yang terbawa angin. Daniel membeku. Seluruh tubuhnya langsung tegang. Ia tidak bergerak, tidak bernapas. Ia hanya mendengar suara itu datang dari luar, dari arah belakang rumah, dari arah hutan. Daniel kali ini lebih jelas. Dan ada sesuatu yang membuat darahnya langsung terasa dingin. Ia mengenali suara itu. Itu suara ibunya. Air mata langsung menggenang di matanya. "Ibu?" bisiknya. Refleks. Tapi sebelum kata itu keluar sepenuhnya dari mulutnya, "Iya." Teringkat. Kalau dengar suara panggil nama, jangan jawab. Mulutnya langsung tertutup. Terlambat. Ia sudah hampir menjawab. Suara itu berhenti. Hujan di luar masih turun, tapi tiba-tiba terasa jauh. Seperti dunia mengecil, hanya menyisakan rumah ini. Lalu, Daniel, kali ini bukan dari belakang rumah, bukan dari hutan, dari samping, tepat di luar jendela. Daniel perlahan menoleh ke arah jendela. Tirai tipis yang menutupnya bergerak sedikit, padahal tidak ada angin. Jantungnya berdetak keras, begitu keras sampai ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia ingin tidak melihat, ia ingin tetap diam. Tapi ada sesuatu yang menariknya, memaksanya. Perlahan, ia berdiri. Langkahnya berat, seolah lantai menahannya. Ia mendekati jendela. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tangannya terangkat. Gemetar, sangat pelan. Ia menyentuh tirai itu dan menariknya sedikit. Helap. Tidak ada siapa-siapa. Daniel menghembuskan napas panjang, hampir lega, sampai sesuatu muncul. Bukan dari luar, tapi dari pantulan kaca jendela itu sendiri. Di balik dirinya ada sesuatu berdiri, tinggi, kurus, tidak jelas bentuknya, tapi pasti ada. Daniel langsung berbalik. Tidak ada apa, tapi kali ini ia tidak merasa lega karena suara itu muncul lagi. Sangat dekat, tepat di belakang telinganya. "Kamu." Hampir jawab. Napas dingin menyentuh lehernya. Daniel membeku total. Ia tidak berani bergerak, tidak berani menoleh. Dan perlahan ia merasakan sesuatu di lehernya. Seperti ada sesuatu yang menyentuh. Bukan tangan, bukan angin. Sesuatu yang basah, dingin, menempel, dan bergerak perlahan. Seperti merayap. Lampu minyak tiba-tiba membesar apinya, menerangi ruangan lebih terang dari sebelumnya. Dan di dinding, bayangan Daniel terlihat jelas. Tapi bayangan itu tidak sendiri. Di belakangnya ada bayangan lain. Kepala menggantung dan perlahan bayangan itu mendekat ke lehernya. Daniel ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Karena di dalam kepalanya, ia mulai mendengar sesuatu. Bukan dari luar, dari dalam. Sekarang,
Saya tahu suara kamu. Lampu minyak langsung padam. Gelap total. Dan dari dalam kegelapan itu, sesuatu berbisik terakhir kali. Nanti, saya panggil lagi.